Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang PDUM tahun 2023 yang berhubungan dengan tarik siswa cut-off ijazah untuk pengalokasian 2024. Sesuai dengan surat edaran bahwasanya pendataan siswa akhir tahun pelajaran 2023-2024 ini dimulai sejak tanggal 10 November tahun 2023 dan ingat akan ditutup pada tanggal 10 Januari 2024. Nah, sebelum melakukan tarik data atau sinkron data, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama-tama, data yang diterima pada aplikasi PDUM adalah data siswa akhir jenjang RA, MI, MTS, dan MA yang valid pada pangkalan data aplikasi EMIS. Nah, maka dari itu teman-teman untuk segera memastikan bahwasanya kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu datanya sudah valid baik NISN maupun data orang tua dan sudah memasuki rombel. Khusus jenjang RA dipastikan siswa yang akan lulus pada tahun 2024 itu sudah fix dan dipastikan siapa yang lulus dan siapa yang mengulang. Nah, itu harus dilakukan survei kepada orang tua agar nantinya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat cut off. Kemudian dipastikan juga madrasah sudah mendapatkan pengalokasian nomor ijazah pada tahun 2023 ini. Dan yang ketiga adalah sudah menyelesaikan kelulusan. Yang keempat, bagi jenjang aliyah sudah menginput jenjang berikutnya pada aplikasi PDUM. Perlu diketahui untuk jenjang aliyah ini yang diinput itu tidak hanya mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang tidak melanjutkan juga diisi dengan pilihan tidak melanjutkan. Di isiannya tidak hanya yang melanjutkan perguruan tinggi yang diisikan, tapi yang tidak melanjutkan juga diisi tidak melanjutkan. Seperti itu. Nah, data siswa kelas akhir yang lulus ini menjadi dasar perhitungan dan alokasi bangku ijazah tahun 2024. Maka dari itu teman-teman jangan sampai nanti ada ketinggalan, yaitu ketinggalan cut off. Nah, bagaimana caranya? Silakan login ke PDUM. Nah, ini loginnya menggunakan NISN. Selanjutnya, yaitu teman-teman mengisi lembaga. Mengisi lembaga, data lembaga ini silakan diisikan. Nah, setelah diisikan, teman-teman selanjutnya menuju menu data siswa. Lakukan sinkron. Tapi, sebelum melakukan sinkron EMIS, perlu diperhatikan beberapa rambu-rambu. Tadi sudah menyelesaikan distribusi bangku ijazah ke siswa. Semua alumni sudah mendapatkan alokasi bangku ijazah. Karena apa? Kalau nanti ini tidak dipenuhi, akan terdapat notifikasi kegagalan. Nah, yang pertama ini yang belum mengalokasikan bangku ijazah ke siswa. Di sini akan ada notifikasi bangku ijazah tahun ajaran sebelumnya yang belum dialokasikan. Nah, contohnya di sini ada nomor ijazah yang sudah diberikan ke madrasah tapi belum dialokasikan ke siswa. Maka nanti akan dapat notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau
yang ini alumni belum diisi nanti akan mendapatkan notifikasi berikut ini. Selanjutnya teman-teman, pastikan semua siswa sudah dimasukkan ke dalam rombel. Karena yang bisa ditarik ke dalam aplikasi PDUM adalah siswa yang berada di dalam rombel. Bila tidak berada di rombel, maka tidak akan ikut tertarik ke dalam PDUM. Selanjutnya teman-teman, pastikan jumlah siswa ini sesuai dengan jumlah siswa yang ada di EMIS. Nah, apabila menemukan ketidaksesuaian antara jumlah di PDUM dan jumlah di EMIS, maka silakan hapus semua. Nah, silakan hapus semua dulu, kemudian lanjutkan sinkron ulang. Nah, ini untuk menarik data baru. Tentunya, silakan dipastikan semua siswa sudah masuk ke dalam EMIS. Nah, selanjutnya teman-teman, silakan cek kelengkapan. Nah, pastikan ini sudah centang semuanya. Nah, kalau sudah centang semuanya, silahkan ajukan validasi. Nah, kalau sudah pasti, sudah centang hijau semuanya, sudah nama data-datanya sudah sesuai, silahkan ajukan validasi. Selanjutnya, teman-teman, kalau sudah diajukan validasi, tandanya adalah hilang. Di sini tanda ajuan validasinya tidak ada. Ini artinya sudah diajukan validasi. Nah, apabila sudah menemukan diajukan validasi, kok menemukan sesuatu hal yang tidak pas, silakan menghubungi admin kabupaten untuk membatalkan validasi dan silakan perbaiki. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang PDUM tahun 2023 yang berhubungan dengan tarik siswa cut-off ijazah untuk pengalokasian 2024. Sesuai dengan surat edaran bahwasanya pendataan siswa akhir tahun pelajaran 2023-2024 ini dimulai sejak tanggal 10 November tahun 2023. Dan ingat, akan ditutup pada tanggal 10 Januari 2024. Nah, sebelum melakukan tarik data atau sinkron data, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama-tama, data yang diterima pada aplikasi PDUM adalah data siswa akhir jenjang RA, MI, MTS, dan MA yang valid pada pangkalan data aplikasi EMIS. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk segera memastikan bahwasanya kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12, itu datanya sudah valid, baik NISN maupun data orang tua, dan sudah memasuki rombel. Khusus jenjang RA, dipastikan siswa yang akan lulus pada tahun 2024 itu sudah fix, dan dipastikan siapa yang lulus dan siapa yang mengulang. Nah, itu harus dilakukan survei kepada orang tua agar nantinya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat cut-off. Kemudian dipastikan juga madrasah sudah mendapatkan pengalokasian nomor ijazah pada tahun 2023 ini. Dan yang ketiga adalah sudah menyelesaikan kelulusan. Yang keempat, bagi jenjang aliyah sudah menginput jenjang berikutnya pada aplikasi PDUM. Perlu diketahui untuk jenjang aliyah ini, yang diinput itu tidak hanya mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Mereka yang tidak melanjutkan juga diisi dengan pilihan tidak melanjutkan. Jadi isiannya tidak hanya yang melanjutkan perguruan tinggi yang diisikan, tapi yang tidak melanjutkan juga diisi tidak melanjutkan. Seperti itu. Nah, data siswa kelas akhir yang lulus ini menjadi dasar perhitungan dan alokasi bangku ijazah tahun 2024. Maka dari itu teman-teman jangan sampai nanti ada ketinggalan, yaitu ketinggalan cut off. Nah, bagaimana caranya? Silakan login ke PDUM. Nah, ini loginnya menggunakan NISN. Selanjutnya, yaitu teman-teman mengisi lembaga. Mengisi lembaga, data lembaga ini silakan diisikan. Nah, setelah diisikan, teman-teman selanjutnya menuju menu data siswa. Lakukan sinkron. Tapi, sebelum melakukan sinkron emis, perlu diperhatikan beberapa rambu-rambu. Tadi sudah menyelesaikan distribusi bangku ijazah ke siswa. Sudah semua alumni sudah mendapatkan alokasi bangku ijazah. Karena apa? Kalau nanti tidak dipenuhi, akan terdapat notifikasi kegagalan. Nah, yang pertama ini yang belum mengalokasikan belangko ijazah ke siswa. Di sini akan ada notifikasi belangko ijazah tahun ajaran sebelumnya yang belum dialokasikan. Nah, contohnya di sini ada nomor ijazah yang sudah diberikan ke madrasah tapi belum dialokasikan ke siswa. Maka nanti akan dapat notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau yang ini alumni belum diisi, nanti akan mendapatkan notifikasi berikut ini. Selanjutnya teman-teman, pastikan semua siswa sudah dimasukkan ke dalam rombel. Karena yang bisa ditarik ke dalam aplikasi PDUM adalah siswa yang berada di dalam rombel. Bila tidak berada di rombel, maka tidak akan ikut tertarik ke dalam PDUM. Selanjutnya teman-teman, pastikan jumlah siswa ini sesuai dengan jumlah siswa yang ada di emis. Nah, apabila menemukan ketidaksesuaian antara jumlah di PDUM dan jumlah di emis, maka silakan hapus semua. Nah, silakan hapus semua dulu, kemudian lanjutkan sinkron ulang. Nah, ini untuk menarik data baru. Tentunya silakan dipastikan semua siswa sudah masuk ke dalam emis. Nah, selanjutnya teman-teman, silakan cek kelengkapan. Nah, pastikan ini sudah centang semuanya. Nah, kalau sudah centang semuanya, silakan ajukan validasi. Nah, kalau sudah pasti, sudah centang hijau semuanya, sudah nama data-datanya sudah sesuai, silakan ajukan validasi. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah diajukan validasi, tandanya adalah hilang. Di sini tanda ajuan validasinya tidak ada. Ini artinya sudah diajukan validasi. Nah, apabila sudah menemukan diajukan validasi, kok menemukan sesuatu hal yang tidak pas, silakan menghubungi admin kabupaten untuk membatalkan validasi dan silakan perbaiki. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.